semua, perkenalkan saya Farelia Rizky Indah Putri. Saya Amzah Ramadhani. Kami dari Koas Praktikum Ekologi Hutan 2020 akan memandu teman-teman semua dalam belajar mengenai analisis vegetasi dalam praktikum kali ini. Nah, sebelum kita belajar mengenai apa itu analisis vegetasi dan metode apa saja yang kita pakai, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pentingnya analisis vegetasi ini bagi pengelolaan hutan. Nah, sebenarnya apa sih Mbak pentingnya analisis vegetasi ini bagi pengelolaan hutan? Analisis vegetasi dalam pengelolaan hutan ini sangat penting Kak, yaitu karena hutan dari tahun ke tahun ini mengalami perubahan gitu. Terus apa indikasinya dari perubahan ini terhadap isi dalam hutannya gitu? Nah, isi dalam hutan seperti struktur, terus komponen-komponennya itu juga berubah. Jadi ibarat hutan itu yang tersusun dari vegetasi yang sedemikian banyak, itu memproyeksikan vegetasi itu akan memiliki akan terjadi perubahan dari waktu ke waktu, sehingga dari analisis vegetasi ini kita dapat mengetahui seperti apa perencanaan yang akan kita lakukan untuk ke depan agar hutan tetap lestari. Seperti itu ya. Nah, dalam analisis vegetasi kali ini kita akan belajar mengenai beberapa metode. Nah, metode yang akan kita pelajari apa saja sih Mbak? Nah, metode yang akan kita pelajari ini ada 3 metode. Yang pertama adalah metode kuadrat, yang kedua metode kuadrat, dan yang ketiga adalah metode length intercept. Nah, sebelum kita belajar mengenai 3 metode tersebut, kita juga akan belajar tentang penentuan luas kuadrat tunggal minimum dengan menggunakan spesies area curve. Nah, seperti apa sih penentuan luas kuadrat tunggal minimum ini dengan SAC, Mbak? Nah, luas untuk penentuannya kita lihat video kita di lapangan. Ya, jadi kita nanti akan mengambil data lapangan, jadi tetap simak video kami. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama kami Praktikum Ekologi Hutan. Nah, di sini kami akan melakukan praktek secara langsung di lapangan. Dan untuk acara pertama kali ini dengan judul penentuan kuadrat tunggal minimum dengan spesies area curve atau SAC. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan terlebih dahulu alat apa aja yang akan digunakan. Silakan teman-teman koas untuk bergabung. Nah, di sini sebelum kita langsung praktik lapangan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu alat apa aja yang digunakan. Silakan dikeluarkan. Nah, yang pertama di sini ada pita meter. Pita meter digunakan untuk mengukur diameter dari pohon. Nah, untuk selanjutnya yaitu roll meter, digunakan untuk mengukur jarak kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tali rafia, digunakan untuk mengikat titik dari kuadrat. Kemudian di sini ada tali sheet untuk mencatat jenis-jenis pohon. Kemudian ada kompas untuk menentukan arah. Teman-teman, pada acara pertama ini kami akan membuat peta ukur dengan ukuran 5x5, kemudian 5x10, 10x10, 10x20, 20x20, dan seterusnya, hingga spesies yang ditemukan tersebut bersifat konstan. Langkah pertama, kita membuat atau menentukan titik pusat atau titik ikat dari peta ukur. Titik ikat tersebut bisa kita tandai menggunakan rafia. Langkah kedua, kita menentukan arah barat, timur, selatan, utaranya dengan menggunakan kompas. Ya teman-teman, karena dalam pembuatan kuadrat ini berbentuk persegi, jadi dalam penentuan arahnya kita harus membentuk
sudut 90 derajat. Jadi ke arah sana misalkan sebesar berapa? 180 derajat dan ke arah sana yaitu 90 derajat. Sehingga bentuknya akan berbentuk kuadrat persegi. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mengukur jarak kuadrat menggunakan roll meter. Roll meter ditarik dari titik ikat, kemudian menuju arah mata angin yang telah ditentukan. Ya, kemudian teman-teman, di masing-masing titik kuadran diberikan tanda. Misalnya pada jarak 5 kali 5. Dilihat di sana diberikan tanda pada jarak 5 meter menggunakan tongkat dan tali rafia. Nah, teman-teman, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan jenis-jenis pohon yang memiliki diameter lebih dari 10 cm. Nah, diameter 10 cm tersebut dapat kita ukur melalui perhitungan keliling setinggi dada pada jenis pohon, di mana diameter 10 cm tersebut ditunjukkan oleh keliling diameter pohon dengan panjang sekitar 31,4 cm. Kemudian diidentifikasi jenis pohon tersebut apa dan dicatat di dalam tali sheet. Keliling 61 jenis Jenisnya? pohon kayak Anthotheca. Oke. Nah, teman-teman, langkah-langkah tersebut tadi yang telah dilakukan diterapkan hingga tidak lagi ditemukan jenis-jenis baru pada 2 kuadran terakhir atau jenis-jenis tersebut telah konstan. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi Oke, asing. teman-teman, sekian acara pertama dari Praktikum Ekologi Hutan. Kami dari tim Koas pamit undur diri. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama.